semua, kembali lagi di Nikyo dengan aku Tata. Jadi di video kali ini kita akan belajar partikel dalam bahasa Jepang. Jadi partikel dalam bahasa Jepang itu ada banyak teman-teman. Dan di video kali ini kita akan belajar 6 partikel dasar di dalam bahasa Jepang. Kalau gitu langsung aja kita mulai. Jaiko! Oke, jadi kita akan membahas partikel, yang mana partikel ini adalah partikel-partikel dasar dalam bahasa Jepang. Ya, di sini ada 6 partikel, teman-teman. Ada wa, ga, o, no, e, dan ni. Jadi partikel dalam bahasa Jepang ini menggunakan huruf hiragana, teman-teman. Yang mana huruf-huruf hiragana ini ada beberapa yang cara bacanya beda dengan cara baca huruf hiragana pada umumnya. Di sini teman-teman bisa lihat ada partikel yang menggunakan tulisan H. Nah, tulisan H ini kita baca wa. Jadi huruf hiragana H kalau kita gunakan sebagai partikel, dia kita baca wa. Kemudian yang di atas ini, di sini teman-teman bisa lihat ada huruf wo. Yang mana huruf wo ini kalau kita gunakan sebagai partikel, kita baca sebagai o. Kemudian yang di sebelah sini, sebelah kanan atas, di sini ada partikel yang menggunakan huruf hiragana he. Yang mana kalau kita baca sebagai partikel adalah e. Jadi ada wa, o, e. Kemudian untuk partikel yang lainnya kita baca sesuai cara baca aslinya. Ni, ga, dan no. Oke, langsung aja kita masuk ke partikel yang pertama. Di sini ada partikel wa. Partikel wa ini fungsinya adalah sebagai penanda topik utama. Sebagai partikel yang menunjukkan topik yang dibicarakan. Kita langsung lihat ke contoh kalimatnya. Teman-teman, di sini ada contoh kalimat. Watashi wa tata desu. Watashi wa tata desu. Watashi itu artinya saya, teman-teman. Tata itu nama, Tata. Watashi wa tata desu. Di sini subjek yang menggunakan partikel wa ini adalah topik utamanya. Saya yang dibicarakan ini namanya adalah Tata, seperti itu. Kemudian contoh yang selanjutnya di sini ada Yuki-san wa yasashi hito desu. Yuki-san wa yasashi hito desu. Yuki-san itu nama orang, teman-teman. Yuki, yasashi artinya baik hati. Kemudian hito di sini artinya orang. Yuki-san wa yasashi hito desu. Yuki adalah orang yang baik hati. Di sini topiknya adalah Yuki, karena Yuki kemudian diikuti dengan partikel wa. Yuki itu yasashi hito desu, orang yang baik hati. Jadi topiknya adalah si Yuki. Selanjutnya di sini ada partikel ga. Jadi penggunaan partikel ga ini fungsinya hampir sama dengan partikel wa, teman-teman. Yang membedakan adalah kalau partikel wa ini digunakan untuk menunjukkan topik utama, partikel ga ini lebih menspesifikasikan topik yang dibicarakan. Contohnya di sini ada kalimat Watashi wa meron ga suki desu. Watashi wa meron ga suki desu. Topiknya di sini adalah watashi, saya. Kemudian dilanjutkan meron ga suki. Meron itu buah melon, teman-teman. Suki artinya suka. Watashi wa meron ga suki. Topiknya saya. Lebih spesifik lagi adalah saya itu suka dengan buah melon. Contoh yang kedua, kare wa kao ga hansamu desu. Kare wa kao ga hansamu desu. Kare itu adalah kata ganti orang ketiga yang artinya dia, tetapi dia di sini adalah laki-laki. Kare wa kao. Kao itu wajah, teman-teman. Hansamu itu artinya tampan. Kare wa kao ga hansamu desu. Topiknya adalah kare, dia. Kao ga hansamu desu, wajahnya tampan. Jadi yang dibicarakan adalah dia, tetapi lebih spesifik lagi adalah tentang wajah dari si dia, seperti itu. Dia, wajahnya tampan. Oke, selanjutnya di sini partikel ga ini memiliki fungsi yang kedua, teman-teman, yaitu digunakan untuk hal yang tidak dapat dikontrol, yang tidak dapat kita kontrol. Contohnya di sini adalah hito ga imasu. Hito ga imasu. Hito artinya orang, imasu itu ada atau terdapat. Hito ga imasu, ada orang.
Yang mana maksudnya adalah orang ini berada di situ itu di luar kendali kita, tidak atas suruhan kita, tidak karena kita yang membuat orang itu ada di situ, seperti itu. Di sini kita hanya mengatakan hito ga imasu, ada orang. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Mado ga akimashita. Mado ga akimashita. Mado itu artinya jendela, teman-teman. Akimashita artinya terbuka. Mado ga akimashita, jendelanya terbuka. Jadi kalau kita menggunakan partikel ga, ini maksudnya adalah jendela tersebut itu terbuka di luar kendali kita. Jadi bukan kita yang membuka jendela tersebut, tetapi mungkin ada orang lain yang membukanya, dan di sini kita hanya mengatakan jendelanya terbuka. Selanjutnya kita masuk ke partikel no. Partikel no ini fungsinya adalah sebagai partikel kepemilikan, penanda kepemilikan. Contohnya, watashi no namae wa Tata desu. Watashi no namae wa Tata desu. Watashi itu saya, namae itu nama, teman-teman. Tata artinya Tata. Watashi no namae, nama milik saya. Wa Tata desu adalah Tata. Watashi no namae wa Tata desu. Nama saya adalah Tata. Jadi namae ini adalah milik watashi, milik saya, seperti itu. Contoh yang kedua. Kore wa watashi no hon desu. Kore wa watashi no hon desu. Kore itu kata tunjuk benda yang artinya ini. Watashi, saya. Hon artinya buku. Kore wa, ini adalah watashi no hon, buku milik saya. Kore wa watashi no hon desu. Ini adalah buku milik saya. Jadi topiknya adalah kore, ini yang kita tunjuk. Kemudian watashi no hon, buku milik saya, seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga, di sini ada kata watashi no neko wa kawaii desu. Watashi no neko wa kawaii desu. Watashi no neko. Neko itu kucing, teman-teman. Kawaii artinya imut, lucu. Watashi no neko wa kawaii desu. Kucing milik saya atau kucing saya kawaii desu. Lucu, imut. Kucing saya lucu. Selanjutnya kita masuk ke partikel o. Partikel o. Partikel o ini digunakan untuk menunjukkan kata kerja. Contohnya, watashi wa gohan o tabemasu. Watashi wa gohan o tabemasu. Watashi wa saya, gohan itu nasi, teman-teman. Tabemasu artinya memakan. Watashi wa gohan o tabemasu, saya makan. Kemudian contoh yang kedua, one-san wa pan o kaimasu. One-san wa pan o kaimasu. One-san ini artinya kakak perempuan, teman-teman. Pang itu artinya roti. Kemudian kaimas ini kata kerja yang artinya adalah membeli. One-san wa pan o kaimasu. Kakak saya membeli roti. Jadi penggunaan partikel o itu selalu berada di antara nomina dan kata kerja, teman-teman. Contohnya tadi pang o tabemasu. Pang ini sebagai nomina atau kata bendanya, kemudian o, kemudian ditambahkan tabemas. Tabemas ini kata kerjanya atau verba. Gohan o tabemas. Gohan o tabemas, memakan nasi. Kemudian contoh yang kedua, pang o kaimas. Pang ini adalah nomina atau kata bendanya, kemudian partikel o, kemudian selanjutnya diikuti dengan kata kerja kaimas yang artinya membeli. Pang o kaimas, membeli roti, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk partikel o ini ada fungsi yang kedua, teman-teman. Fungsi yang kedua yaitu untuk menyatakan hal-hal yang dapat kita kontrol. Mado o akemashita. Mado o akemashita. Di sini kata watashi wa tidak aku baca, teman-teman, karena di Jepang itu biasanya subjek watashi tidak perlu kita utarakan, tidak perlu kita sebutkan. Mado o akemashita. Mado artinya jendela, kemudian ada partikel o, kemudian diikuti kata kerja akemashita yang artinya membuka. Mado o akemashita. Sudah membuka jendelanya. Saya sudah membuka jendelanya. Jadi di sini kalau kita menggunakan partikel o, maka artinya adalah hal tersebut adalah hal yang bisa kita kontrol. Saya yang melakukan. Saya yang membuat hal tersebut menjadi seperti itu. Nah, teman-teman, tadi di sini ada partikel yang digunakan untuk hal yang tidak dapat kita kontrol dan hal yang dapat kita kontrol. Mari kita bandingkan. Yang pertama di sini adalah hal yang tidak dapat dikontrol, yang tidak dapat kita kontrol, kita menggunakan partikel ga. Contohnya tadi adalah mado ga akimashita. Mado ga akimashita. Yang artinya jendelanya terbuka.
Kemudian untuk hal yang dapat dikontrol di sini contohnya adalah mado o akemashita. Mado o akemashita yang artinya adalah sudah membuka jendelanya. Jadi di sini yang membuka jendelanya adalah saya untuk hal yang dapat kita kontrol. Nah, teman-teman perhatikan, walaupun sama-sama kata kerja membuka, tetapi di sini ada perbedaan. Yang pertama menggunakan akimashita, yang kedua menggunakan akemashita. Di Jepang ada dua jenis kata kerja, yaitu yang pertama ada jidoshi dan yang kedua ada tadoshi. Kalau dalam bahasa Indonesia, jidoshi artinya kata kerja intransitif atau kata kerja yang tidak memerlukan objek. Kemudian yang kedua ada tadoshi yang artinya transitif atau kata kerja yang memerlukan objek. Jadi ketika kita menggunakan partikel ga untuk hal-hal yang tidak dapat kita kontrol, kita mengikuti dengan kata kerja jidoshi atau kata kerja intransitif. Kemudian untuk penggunaan partikel o yang menyatakan hal-hal yang dapat kita kontrol, kita menggunakan kata kerja tadoshi atau kata kerja transitif. Selanjutnya di sini ada partikel e. Partikel e ini adalah partikel yang digunakan untuk menyatakan tempat. Nah, partikel e sendiri dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan ke. Jadi partikel e ini digunakan apabila ada pergerakan dari satu tempat ke tempat lainnya. Contohnya, gakko e ikimasu. Gakko e ikimasu. Saya pergi ke sekolah. Gakko itu sekolah, ikimasu itu kata kerja yang artinya pergi. Gakko e ikimasu. Saya pergi ke sekolah. Jadi, untuk penggunaan partikel e ini sebelumnya kita nyatakan dulu kata benda yang menunjukkan tempat, contohnya gakko, sekolah, kemudian kita tambahkan partikel e. Kemudian selanjutnya kita tambahkan kata kerja yang menyatakan adanya pergerakan. Ikimasu, pergi, kaerimasu, pulang, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada partikel ni. Partikel ni sendiri fungsinya hampir sama dengan partikel e, teman-teman, yaitu partikel yang menyatakan tempat. Jadi partikel ni ini memiliki dua arti dalam bahasa Indonesia, teman-teman, adalah ke dan di. Contohnya, gakko ni ikimasu. Gakko ni ikimasu. Gakko sekolah, ikimasu artinya pergi. Gakko ni ikimasu. Saya pergi ke sekolah. Kalau partikel e dia lebih fokus pada pergerakannya, kalau ni dia lebih fokus pada tujuannya. Tetapi teman-teman, partikel e dan ni untuk arti ke ini bisa digunakan dua-duanya. Jadi kalau teman-teman merasa kebingungan, teman-teman bisa memilih opsi paling aman yaitu menggunakan partikel ni. Kemudian contoh yang kedua, kyoshitsu ni imasu. Kyoshitsu ni imasu. Kyoshitsu artinya ruang kelas, imasu artinya ada atau berada. Kyoshitsu ni imasu. Saya ada di ruang kelas. Jadi ni di kalimat yang kedua ini fungsinya sebagai di. Kyoshitsu ni imasu. Saya berada di ruang kelas. Jadi sama seperti penggunaan partikel e, partikel ni ini kita dahulukan dengan kata benda yang menunjukkan tempat seperti ruang kelas, sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian diikuti dengan partikel ni, kemudian selanjutnya diikuti dengan kata kerja. Bagaimana teman-teman? Sampai sini teman-teman pastinya udah bisa kan ya membedakan kapan partikel wa, partikel o, partikel ni, no, dan lain sebagainya digunakan, dan bagaimana menggunakan partikel-partikel tersebut dalam menyusun sebuah kalimat bahasa Jepang. Terima kasih banyak teman-teman udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga nyalakan loncengnya buat teman-teman yang ingin belajar bahasa Jepang lebih lanjut. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dewa!